sakit. Setibanya di rumah sakit, Gang Tae mendapatkan laporan mengenai kondisi ayahnya Moon-young yang tiba-tiba ditemukan tak sadarkan diri di koridor. Untuk itu, Gang Tae pun berusaha bertanya kepada ayahnya Moon-young tentang apa yang terjadi. Di mana ayahnya Moon-young berkata, jika dirinya semalam mendengar sebuah lagu yang selalu dinyanyikan ibunya Moon-young saat dulu. Sambil terbata-bata, ayahnya Moon-young pun berkata, jika ibunya Moon-young ada di rumah sakit. Untuk itu Gang Tae pun kemudian membicarakan hal itu dengan si abah direktur. Dan saat mengecek CCTV, ternyata wanita yang semalam menyanyikan lagu yang didengar ayahnya Moon-young adalah si Ece Okran. Tetapi ketika si abah direktur bersama Gang Tae menanyakan hal itu langsung kepada si Ece Okran, dirinya sama sekali tak mengakui hal itu. Tetapi Gang Tae melihat senyuman penuh makna dari si Ece Okran ini. Sedangkan si direktur pun sangat yakin jika si Ece Okran memang menyanyikan sebuah lagu saat kejadian yang membuat ayahnya Moon-young tak sadarkan diri. Tetapi karena kecurigaan mereka belum mempunyai bukti kuat, si direktur pun meminta kepada Gang Tae untuk merahasiakan temuan mereka dan meminta Gang Tae untuk lebih menjaga Moon-young. Hingga ketika jam istirahat datang, Gang Tae pergi keluar karena Moon-young yang meminta ditemani ngops bersama. Tetapi saat di kafe, Gang Tae malah melihat Moon-young tertarik terhadap seorang pria yang sedang menulis, yang ternyata pria itu adalah seorang CEO perusahaan penerbit buku yang tertarik kepada karya-karya Moon-young. Membuat Gang Tae cembokor karena Moon-young yang tiba-tiba mengabaikannya begitu saja. Bahkan Gang Tae semakin dibuat kesal karena Moon-young yang begitu saja mau diajak foto bersama dengan pria itu dan dirinya yang harus menjadi orang yang memoto mereka. Kesal dengan semua itu, Gang Tae pun meluapkan rasa cemburunya kepada Moon-young dan pergi begitu saja. Yang padahal pada kenyataannya Moon-young bukanlah tertarik kepada si pria itu, melainkan tertarik dengan ballpoint yang digunakan pria itu. Hingga ketika di rumah sakit, Gang Tae bertemu dengan si manajer yang tengah mendekati Namjoon. Di sana Gang Tae yang masih kesal karena cemburu meluapkan kekesalannya kepada si manajer, membuat si manajer hulang-hulang karena tak mengerti dengan sikap Gang Tae. Setelah itu Gang Tae yang sedang bekerja mempergoki jika ada 2 orang pasien yang melanggar aturan karena terlibat cinlok. Tetapi Gang Tae mengharaikan hal itu sebab merasa jika itu bukanlah urusannya. Sementara di tempat tinggal Moon-young, masalah kembali terjadi ketika Moon-young yang sedang memainkan boneka pemberian Gang Tae didatangi oleh Sang Tae yang tak terima boneka itu menjadi milik Moon-young. Di mana Sang Tae berusaha merebut boneka itu, tetapi Moon-young yang sama-sama seperti bocil tak mau melepaskannya. Hingga boneka itu pun terbagi menjadi 2, membuat keduanya sama-sama emosi dan terjadilah pergelutan antara mereka layaknya Tom and Jerry. Untung saja tak lama datanglah Gang Tae yang melerai pergelutan mereka berdua, di mana Gang Tae meminta Moon-young untuk mengalah, membuat Moon-young uring-uringan karena merasa jika Gang Tae lebih memilih kakaknya dibandingkan dirinya. Padahal pada kenyataannya Gang Tae yang mengetahui sifat kakaknya mencoba membujuk Sang Tae kakaknya agar mau menyerahkan boneka itu kepada Moon-young yang lebih membutuhkannya. Setelah kakaknya setuju, Gang Tae pun kemudian memperbaiki boneka itu. Hingga Moon-young datang membawa ballpoint yang ia dapat dari si pria tadi, membuat Gang Tae mengerti jika sebenarnya yang diincar Moon-young dari si pria yang mereka temui di kafe adalah ballpoint saja. Setelah Moon-young yang ketiduran menunggu boneka selesai diperbaiki, Gang Tae dengan penuh perhatian lalu memberikan boneka itu dan tak lupa menyelimuti Moon-young. Sedangkan di rumah Namjoon, kini si manajer dan juga asisten Moon-young yang ternyata sudah tinggal di sana karena ibunya Namjoon yang menawari mereka sebagai bentuk terima kasih sebab si manajer membawa Namjoon dengan selamat ketika mabuk berat saat galau beberapa hari yang lalu, yang terlihat jika si manajer menyukai Namjoon karena kepolosannya. Saat di rumah sakit, Moon-young yang sudah bisa kembali bekerja mengajar pasien di kelas sastra untuk pertama kali, Moon-young akhirnya bertemu dengan si Ece Okran. Akan tetapi Moon-young sama sekali tak mengenali si Ece Okran ini, tetapi berbanding terbalik dengan si Ece Okran yang tersenyum melihat Moon-young. Di mana saat pelajaran sastranya, si pasien wanita yang tadi terlibat cinlok dengan pasien lain sangat tersentuh ketika Moon-young mengajarinya mengenai cinta sejati. Hingga ketika kelas selesai, Moon-young melihat jika si pasien wanita tadi sedang dikejar-kejar oleh seorang lelaki yang adalah mantan suaminya. Moon-young yang tak bisa melihat seorang lelaki memperlakukan wanita seperti itu, kemudian berusaha membela si pasien wanita dengan gaya arogannya. Tetapi si lelaki itu ternyata memiliki sifat temperamental yang dimana dirinya langsung menampar Moon-young sampai terjatuh karena Moon-young ikut campur dengan urusannya. Hingga tiba-tiba datanglah Gang Tae yang terlihat emosi dan langsung menghabek si
lelaki itu tanpa ampun. Bahkan kini Gang Tai terlihat sangat berbeda dari biasanya, sebab Gang Tai yang biasanya kalem menyikapi sesuatu kini dengan berapi-api begitu ingin menghabisi lelaki yang berani menampar Munyong. Untung saja tindakan Gang Tai bisa dicegah oleh rekannya dan juga Sang Tai yang meminta Gang Tai untuk berhenti. Tetapi atas tindakannya melakukan pemukulan, Gang Tai harus diskors agar nama rumah sakit tak tercoreng. Tetapi Gang Tai seolah sudah tak peduli, di mana hal itu kini malah membuatnya bahagia karena bisa terlepas dari belenggu yang selalu menahannya berbuat sesuai keinginannya. Dengan penuh rasa gembira, Gang Tai pun menghampiri Munyong dan meminta Munyong untuk pergi bersamanya. Tentu saja mendengar ucapan Gang Tai, Munyong pun sangat bahagia sebab untuk pertama kalinya Gang Tai lah yang mengajaknya pergi bersama. Akan tetapi saat di tengah jalan, sifat Gang Tai yang pelan dengan penuh perhitungan kembali dan menyesali telah melakukan tindakan tadi, membuat Munyong marah sebab ia merasa dipermainkan oleh Gang Tai. Di mana Munyong kemudian menyuruh Gang Tai turun dari mobilnya dan langsung pergi meninggalkan Gang Tai sendiri. Setelah itu Munyong terlihat begitu emosi karena sifat Gang Tai selalu membuatnya merasa dipermainkan padahal dirinya sudah berekspektasi tinggi. Sementara Gang Tai yang tak tahu harus pergi kemana, kini terlihat datang ke restoran pizza milik temannya. Di mana di sana temannya yang merasa sesuatu mulai berubah dari diri Gang Tai, mewanti-wanti Gang Tai jika virus psikopat dari Munyong perlahan mulai masuk ke dalam diri Gang Tai. Tetapi Gang Tai tak peduli, bahkan merasa jika kini dirinya sudah mulai memiliki keberanian tak seperti dulu yang selalu menghindari hal apapun di dalam hidupnya. Di rumah sakit setelah kejadian gaduh tadi, pihak keluarga si pasien wanita langsung berniat membawa si pasien wanita ke Amerika, membuat pacarnya menangis karena ia akan berpisah dan tak akan bisa lagi bertemu dengan Mai Lope-Lopenya. Hingga ketika malam, Gang Tai yang baru tiba di istana Munyong terlihat dihari-harikan oleh Munyong sebab Munyong masih kesal dengan kejadian tadi. Gang Tai yang merasa bersalah kemudian mendatangi Munyong dengan menawarkan untuk bermain seperti keinginan Munyong esok hari. Munyong yang awalnya begitu marah langsung luluh mendengar perkataan Gang Tai. Hingga momen romantis pun terjadi, membuat Gang Tai lupa diri di mana Gang Tai kini yang lebih agresif karena akan mencumai Munyong. Namun apa daya, gangguan datang di saat yang tepat ketika suara rusa mengganggu momen romantis mereka, di mana Gang Tai langsung pergi ke kamarnya, membuat Munyong kembali uring-uringan karena gagal bercumoyan dengan Gang Tai. Dan ketika mereka berdua sama-sama akan tertidur di kamar masing-masing, keduanya tampak terus kepikirkan momen langka seperti tadi, membuat keduanya guling gasah dan berharap momen itu kembali datang. Hingga pagi pun kembali datang. Gang Tai yang teringat dengan janji untuk menikmati waktu berdua bersama Munyong mencoba mencari alasan kepada kakaknya yang mengajaknya bermain bersama setelah sekian lama sibuk bekerja. Setelah kakaknya pergi, Gang Tai yang sedang menunggu Munyong terlihat begitu terkejut dengan penampilan Munyong yang sangat hebring. Sedangkan Munyong sendiri langsung merampas tas milik Gang Tai karena merasa jika Gang Tai pasti membawa barang yang tak perlu. Ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Gang Tai mendapatkan panggilan dari si abah direktur yang memintanya bertemu karena ada sesuatu yang penting. Untuk itu Gang Tai pun meminta Munyong untuk menunggu sejenak, di mana si direktur ingin bertemu untuk membicarakan mengenai informasi yang ia dapatkan tentang ibunya Munyong. Jika kemungkinan besar ibunya Munyong memanglah masih hidup, dan jika itu benar, maka hal itu akan membuat Munyong tersiksa. Sebab kenyataannya sosok ibunya Munyong adalah orang yang dianggap Munyong jahat dan sangat ditakuti oleh Munyong. Maka sekarang Gang Tai harus benar-benar memperhatikan Munyong untuk bisa lebih menjaganya. Mendengar informasi itu, Gang Tai pun kini dengan penuh perhatian kemudian mengkabulkan keinginan Munyong untuk menikmati waktu berdua bersamanya. Tetapi karena kurangnya pengalaman, Gang Tai malah membawa Munyong ke gunung untuk menyeberangi sebuah jembatan yang mana ternyata Munyong sangat ketakutan. Tetapi ketakutan itu malah membuat Gang Tai tersenyum sebab untuk pertama kalinya Gang Tai melihat jika ada sesuatu yang ditakuti oleh Munyong. Di momen itu Munyong meminta Gang Tai untuk berfoto bersama seperti seorang kekasih. Hingga di sana tanpa diduga mereka malah bertemu dengan si pasien rumah sakit yang terlibat cinlok, di mana si pasien pria ternyata kabur dari rumah sakit untuk membawa si pasien wanita yang akan dibawa keluarganya ke luar negeri, yang pada kenyataannya itu adalah rencana si abah direktur karena ternyata si abah ini mengetahui hubungan cinlok pasiennya. Gang Tai pun sebenarnya ingin mencegah hal itu, tetapi Munyong meminta agar Gang Tai tak mengganggu urusan mereka karena mereka pun sama-sama memiliki urusan, yaitu menikmati waktu bersama.
Hingga tak terasa malam pun tiba, di mana Gang Tae yang sudah berjanji akan menjemput kakaknya malah kembali berbohong dengan berkata jika urusannya belum selesai dan meminta kakaknya menginap di rumah Namjuri. Hingga setelah itu Gang Tae yang mengetahui jika Moonyoung sudah menganggap kakaknya sebagai sahabatnya berterima kasih sebab hal itu adalah keinginan ibunya dari dulu. Mendengar itu Moonyoung kemudian bercerita jika dahulu dirinya juga pernah memiliki seorang sahabat yang sangat mengerti dengan sikapnya, dan orang itu tak lain adalah Namjuri. Dimana saat kecil Namjuri ternyata selalu dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya karena selalu cengeng. Hingga Moonyoung pun membantu Namjuri, membuat Namjuri berterima kasih kepada Moonyoung, dan dari sanalah hubungan mereka menjadi dekat seperti seorang sahabat. Tetapi kecemburuan mulai menghinggapi Moonyoung ketika Namjuri memiliki banyak teman selain dirinya. Untuk itu Moonyoung yang tak ingin kehilangan Namjuri mengintimidasi semua anak yang dekat dengan Namjuri, dan hal itu ternyata diketahui oleh Namjuri, membuat Namjuri ketakutan kepada Moonyoung. Mengetahui orang yang dimaksud oleh Moonyoung, Gang Tae pun menyarankan Moonyoung untuk berbaikan dengan Namjuri, yang tentu saja Moonyoung tak mau melakukan itu. Terlebih lagi dirinya mengetahui jika Namjuri pun sama-sama mengincar Gang Tae. Hingga ketika malam semakin larut, seperti biasa dengan sangat agresif, Moonyoung kembali menggoda Gang Tae untuk tidur bersama. Tetapi tak seperti dulu, kini Gang Tae seolah mengiyakan keinginan Moonyoung. Hingga ketika Moonyoung tertidur, Gang Tae pun berkata jika dirinya sangat berterima kasih karena berkat Moonyoung, dirinya bisa merasakan kebahagiaan yang dulu selalu ia tahan. Hingga ketika pagi datang, Moonyoung yang melihat jika Gang Tae tak ada, kemudian berusaha mencarinya. Di mana dengan senyum penuh kebahagiaan, Gang Tae pun memberikan bunga serta mencumai Moonyoung. Dan itu menunjukkan jika kini keduanya sudah resmi berpacaran setelah dari kecil saling menyukai. Hingga masalah tak terduga muncul ketika Gang Tae bersama Moonyoung pergi ke rumah sakit untuk mengantar si pasien pria. Sebab di sana ternyata hubungan percintaan antara Gang Tae dan juga Moonyoung yang baru terjalin diketahui oleh Sang Tae kakaknya ketika tersengaja mendengar dari rekan kerja Gang Tae saat di toilet. Bahkan Sang Tae mengetahui jika dari kemarin Gang Tae berbohong kepadanya untuk menikmati waktu bersama Moonyoung. Sang Tae yang takut kehilangan Gang Tae membuatnya meluapkan emosi tak terduga, di mana Sang Tae berteriak ke semua orang di hadapan Gang Tae jika Gang Tae dari dulu ingin membunuhnya sebab selalu menjadi beban. Membuat Gang Tae yang mendengarnya menangis karena ulah kakaknya mempermalukannya kepada semua orang. Setelah kejadian luapan emosi Sang Tae yang menuduh Gang Tae akan membunuhnya seperti dulu, kini Gang Tae hanya bisa merenung di depan kamar. Moonyoung yang melihat itu di dalam hatinya ingin sekali menenangkan Gang Tae kekasihnya, tetapi kondisi Gang Tae pun nampaknya cukup terpukul atas kejadian tadi. Hingga ketika Gang Tae sedikit membaik, Moonyoung pun berusaha menghibur Gang Tae dan mengajaknya makan. Tetapi Gang Tae seolah kembali seperti dulu yang selalu dingin dan tak berani mengekspresikan perasaannya. Bahkan kini komitmen yang sudah Gang Tae ucapkan kepada Moonyoung sebelumnya malah disesalinya karena merasa jika tindakan ini tak akan terjadi andaikan dirinya tak menerima perasaan Moonyoung. Hingga karena itu Gang Tae kembali menghiraukan Moonyoung dan tak memperdulikan semua perhatian yang Moonyoung berikan, membuat Moonyoung hanya bisa menangis. Di rumah sakit sendiri akibat kejadian luapan emosi Sang Tae, para pasien kini mulai bergunjing dengan membicarakan keburukan Gang Tae serta menuduh Gang Tae memanglah orang yang diceritakan kakaknya. Hingga pembicaraan itu didengar oleh si pasien lelaki yang sebelumnya selalu dibantu oleh Gang Tae ketika dirinya terlibat cinlok. Merasa jika yang dikatakan pasien tentang Gang Tae adalah sebuah gosip belaka, dirinya pun tak terima dan langsung menyerang pasien-pasien yang membicarakan keburukan Gang Tae dengan menjeprotkan sebuah apar. Di mana berita itu pun ternyata didengar oleh si Ece Okran yang terlihat begitu bungah mengetahui jika Gang Tae memiliki niat membunuh kakaknya. Dan hal itu membuat si kepala perawat Ok sangat keheranan dengan tingkah si Ece Okran. Di sisi lain, Sang Tae yang masih berada di kamarnya didatangi oleh Namjuri untuk membujuknya agar mau keluar dan berbicara dengan Gang Tae. Tetapi Sang Tae tak mau sedikit pun beranjak dari kamarnya, membuat Gang Tae hanya bisa menunggu di luar. Hingga pagi pun datang, terlihat Gang Tae yang masih terus menunggu Sang Tae kakaknya agar mau berbicara dengannya. Si abah direktur yang melihat itu kemudian menyuruh Gang Tae ke ruangannya, di mana di sana si abah direktur meminta kepada Gang Tae untuk memberikan waktu kepada Sang Tae agar mau berbicara lagi dengan Gang Tae.
Di tengah rasa bimbang yang Gang Tae alami, dirinya kemudian didatangi oleh sahabatnya yang mengetahui kondisi Gang Tae saat ini sedang dalam kondisi yang tak baik-baik saja akibat santai.